Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sepekan lalu, pengasuh pondok pesantren pelaku pelecehan seksual puluhan santri di Pati, Jawa Tengah belum juga ditahan. Ratusan santri telah dijemput keluarga untuk pulang dan pondok pesantren terancam ditutup permanen. Kasus pelecehan seksual puluhan santriwati oleh pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah terus bergulir. Meski pelaku AS telah ditetapkan tersangka sejak sepekan lalu, namun belum ditahan dan masih bebas berkeliaran. Tersangka juga mangkir dari pemeriksaan kepolisian pada Senin kemarin. Diwajibkan bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan, itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Meski tersangka belum ditahan, proses belajar mengajar telah dihentikan. Ratusan santri sudah dijemput keluarga untuk pulang. Suasana ponpes kini sepi karena ditutup sementara. Sebelumnya pada Sabtu lalu, pondok pesantren Dolokusumo Pati digeruduk ratusan warga usai merebak kabar pelecehan seksual puluhan santri oleh seorang pengasuh pondok pesantren. Kabar ini menggegerkan publik dan menjadi perhatian pemerintah. Pemirsa, hujan yang mengguyur kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Senin sore justru memicu pelanggaran lalu lintas di jalanan. Sebuah mobil dinas TNI Angkatan Darat Bintang 2 menerobos dan lawan arah hingga ditegur oleh pengendara lain. Viral di media sosial, sebuah mobil plat dinas TNI Bintang 2 bernomor 145 diduga melawan arah di kawasan Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video dinarasikan mobil dinas ikut lawan arah meski sudah diingatkan untuk mundur. Pengemudi sempat membuka kaca dan berbicara dengan warga. Peristiwa terjadi Senin sore lalu saat Jakarta diguyur hujan deras dan banjir di sejumlah wilayah. Selain mobil dinas TNI, beberapa mobil lain juga ikut lawan arah. Merespon hal itu, Kadispen TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut masih mendalami peristiwa viral ini. Namun dari informasi awal, kendaraan dinas yang terekam dalam posisi terjebak di tengah kemacetan dengan ruang gerak terbatas baik untuk maju maupun mundur. Namun potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi, sehingga mempersepsikan kendaraan dinas menjadi penyebab utama kemacetan. Kadispen AD menyayangkan ada upaya provokasi saat merekam, meski pengemudi telah menahan diri dan berusaha kembali ke jalur dengan aman. TNI AD menekankan kepada seluruh prajurit untuk tertib berlalu lintas dan menjadi contoh masyarakat. Pemirsa, jangan coba-coba curang, terlebih bila Anda masih menerima gaji dari uang rakyat. Sebanyak 3.000 ASN yang diduga mencurangi absen kehadiran di Pemkab Brebes, Jawa Tengah, kini terancam sanksi pengembalian tunjangan. Kabupaten Brebes dihebohkan dengan ulah ribuan ASN yang diduga memanipulasi absensi kehadiran mereka. Terkait kasus ini, Pemkab Brebes telah menerjunkan tim yang sedang melakukan investigasi. Sebanyak 3.000 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab kedapatan menggunakan aplikasi absen ilegal. Dari jumlah itu, paling banyak adalah kalangan guru dan tenaga kesehatan. Sebagai contoh, ASN yang tidak berangkat selama 12 hari akan kita ketahui, dan itu hukumannya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu, teman-teman dan saya yakin para guru, para nakes itu bekerja sesuai tugas pokok fungsinya. Kasus ini terungkap saat aplikasi presensi resmi milik Pemkab Brebes dimatikan selama 2 hari. Namun meskipun sistem tidak beroperasi, ribuan ASN justru tetap tercatat hadir dan mengisi absen cap jari melalui perangkat ponsel masing-masing. Tidak hanya penyelidikan, Pemkab Brebes juga telah membawa kasus manipulasi absen ini ke pihak berwajib. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, memanfaatkan kartu izin tinggal untuk pekerja, 51 orang nekat berangkat haji melalui jalur ilegal hingga diamankan petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan, para calon jemaah haji itu harus membayar 200 hingga 250 juta rupiah kepada biro travel yang memberangkatkan mereka. Sebanyak 51 orang yang hendak berangkat haji melalui jalur ilegal
diamankan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Keberangkatan jemaah haji ilegal ini dengan memanfaatkan iqomah atau kartu izin tinggal bagi pekerja dan memiliki kartu PMI. Namun, saat dilakukan interogasi, para pelaku pun mengakui jika keberangkatannya untuk beribadah haji. Sementara untuk biaya keberangkatan ini, setiap orang harus membayar kepada Biro Travel sebesar 200 juta rupiah hingga 250 juta rupiah tanpa harus antri seperti haji reguler. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Artinya tidak memenuhi unsur 1 tahun. Seluruh calon jemaah haji ilegal ini lalu diserahkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan serta penyelidikan. Selain itu juga untuk mengejar penyedia jasa atau agen yang memfasilitasi keberangkatannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.